Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia, yaitu bahasa tak kasat mata yang sengaja dirancang biar kita semua nggak tahan buat ngeklik tombol beli sekarang. Yuk kita bedah triknya. Oke, kita mulai dari sesuatu yang pasti kita semua pernah alamin. Lagi asyik-asyik scrolling di aplikasi, tiba-tiba muncul penawaran yang rasanya mustahil banget buat dilewatin. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kok iklan-iklan ini kayaknya punya sihir gitu? Kenapa penawarannya terasa mendesak banget, seru banget, dan susah banget buat ditolak? Coba lihat bahasa kayak gini. Ini dari iklan beneran loh. Setiap katanya itu dipilih dan disusun dengan super hati-hati. Tujuannya jelas buat narik perhatian kita dan ujung-ujungnya dompet kita. Tapi ini tuh bukan sulap, bukan sihir. Ternyata ada playbooknya, ada ilmunya. Dan ilmu yang membongkar semua ini namanya linguistik. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa. Oke, buat ngebongkar playbook para pengiklan ini, kita perlu kenalan dulu sama alat-alat dasarnya. Anggap aja kita lagi bootcamp singkat soal linguistik. Siap? Pertama, ada yang namanya fonologi. Gampangnya, ini soal bunyi dari sebuah kata. Coba deh, rasain bedanya pas kita dengar kata gratis atau diskon. Kedengarannya aja udah ngeklik kan di telinga? Nah, itu semua sengaja dipilih buat ngasih dampak psikologis. Terus ada morfologi. Ini soal gimana kata-kata itu dibentuk. Contoh paling gampang ya cashback. Kata ini kan gabungan dari cash dan back, yang akhirnya jadi satu konsep baru yang kuat banget. Dapat duit balik. Menarik kan? Lanjut, ada sintaksis. Ini soal struktur atau susunan kalimat. Frasa beli sekarang hemat banyak itu sengaja dibuat jadi kalimat perintah yang singkat dan tegas. Beda banget kan rasanya sama kalau kalimatnya Anda bisa berhemat banyak jika Anda membeli sekarang. Urutan kata itu ngaruh banget. Dan ini dia kuncinya, pragmatis. Ini saus rahasianya. Pragmatik itu nggak nanya apa arti kata-katanya, tapi nanya kata-kata ini mau ngapain sih ke kita? Nah, dalam konteks iklan tujuannya udah jelas banget, bikin kita beli. Oke, sekarang kita udah punya alat-alat pemecah kodenya nih. Yuk kita langsung lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata. Lewat sebuah studi kasus yang menganalisis ribuan iklan e-commerce. Ternyata para peneliti nemuin kalau pengiklan itu ya secara konsisten pakai 4 jurus bahasa utama, 4 strategi andalan dari buku pedoman mereka. Jurus pertama itu namanya fungsi instrumental. Ini isinya perintah-perintah langsung. Kata-kata kerja yang tugasnya cuma satu, nyuruh kita buat langsung bertindak saat itu juga. Klik, bayar, cobain yuk. Jurus kedua, fungsi regulasi. Nah, ini tugasnya buat ngontrol gimana dan kapan kita harus bertindak. Caranya dengan bikin aturan main, kayak ngasih batas waktu atau kode promo. Biar apa? Biar kita panik dan ngerasa harus gerak cepat. Mereka juga pakai fungsi pemberian. Ini jurus buat nyajiin informasi seolah-olah itu adalah fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Tujuannya buat ngebangun citra yang terpercaya dan punya otoritas. Dan yang terakhir, fungsi heuristik. Ini jurus yang pinter banget. Iklannya ngajuin pertanyaan yang nyentil kekhawatiran kita, terus langsung nawarin produk mereka sebagai satu-satunya jawaban yang paling sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya angka-angka itu ditenun, dirajut ke dalam semua fungsi tadi, biar kekuatannya jadi berlipat-lipat ganda. Penawaran angka kayak diskon, cashback, dan gratis ongkir ini bukan sekedar saran loh. Penelitian udah ngebuktiin kalau angka-angka ini adalah pemicu langsung dari apa yang disebut pembelian impulsif. Tapi dari semua angka ada satu yang paling sakti, angka 0, atau dalam bahasa iklan, gratis. Kata ini ternyata bisa memicu sesuatu di otak kita yang namanya bias nol risiko. Maksudnya gimana? Jadi karena otak kita ngelihat penawaran gratis itu seolah-olah nggak ada ruginya sama sekali. Nggak ada risikonya. Kita jadi jauh lebih gampang buat klik tombol pesan. Makanya gratis ongkir itu ampuh banget. Oke, jadi poin pentingnya sekarang adalah setelah kita tahu semua isi playbook ini, setelah kita tahu semua triknya, terus kita harus gimana? Tujuannya bukan buat jadi sinis sama iklannya, tapi biar kita jadi konsumen yang lebih sadar. Biar kita bisa ngenalin, oh ini lagi pakai jurus instrumental, atau wah ini taktik regulasi nih. Dengan kesadaran ini, kita jadi punya kekuatan lebih.
Kekuatan buat nentuin sendiri, kita ini beli sesuatu karena emang beneran mau dan butuh, atau jangan-jangan kita beli cuma karena bahasanya yang jago banget ngerayu kita. Nah, ini yang ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Iklan itu kan cuma satu area. Coba deh kita pikirin lagi lebih dalam. Di area mana lagi ya bahasa-bahasa tak kasat mata kayak gini lagi ngebentuk keputusan kita setiap harinya?